Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Susanti dari kelas 1B Prodi S1 Akuntansi akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam, yaitu tentang sumber hukum ajaran Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sumber hukum ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, dan pedoman dalam menjalankan syariat Islam. Nah, apa saja itu sumber ajaran Islam? Yang pertama adalah Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW berupa kitab, di mana isinya berupa ayat yang dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam masyarakat dan umat Islam bertindak. Lalu bagaimana kedudukan Al-Quran sebagai hukum ajaran Islam? Al-Quran berkedudukan yang pertama, yaitu di mana Al-Quran memiliki kedudukan tertinggi, di mana kita dalam bersikap dan berperilaku harus bersumber dan berpedoman kepada Al-Quran, di mana Al-Quran mengajarkan tentang ilmu kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jadi kita berperilaku sehari-hari tetap dalam syariat dan tetap berpedoman kepada isi yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, Al-Quran di sini memiliki keistimewaan. Keistimewaannya antara lain, yang pertama adalah Al-Quran memuat ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Lalu yang kedua adalah Al-Quran berupa kalam terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah Al-Quran isinya itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah dipastikan bahwa isi dari Al-Quran itu sudah pasti benar, tidak ada yang bisa merubahnya. Bahkan ilmu pengetahuan di dunia ini sudah semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, keistimewaannya adalah gaya bahasa dalam Al-Quran itu istimewa, di mana setiap orang mudah untuk mempelajarinya. Isi Al-Quran dapat mengubah hidup kita, tetapi kita tidak bisa mengubah isi Al-Quran tersebut. Nah, tetapi di dalam Al-Quran ada hukum yang dijelaskan secara terperinci, namun juga ada yang belum terperinci, sehingga hukum yang belum terperinci tersebut dapat dijelaskan oleh sumber hukum ajaran Islam yang kedua, yaitu As-Sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan, ucapan, perkataan, ataupun ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi, fungsi dari sunnah di sini yaitu merincikan dan mengkhususkan keumuman hukum dalam Al-Quran yang belum diketahui. Dan di sini sunnah dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang berdasarkan kepada perbuatan Nabi. Dan yang kedua, sunnah takriyah, yaitu sunnah yang berdasarkan ketetapan Nabi. Yang ketiga yaitu sunnah hamiyah, yaitu sunnah yang dikehendaki oleh Nabi dan disampaikan kepada sahabatnya tetapi belum sempat disampaikan. Contohnya, Nabi menghendaki tanggal 9 Muharram untuk berpuasa dan akan dilaksanakan untuk tahun depan. Tetapi sebelum tanggal tersebut Nabi sudah wafat, sehingga yang melanjutkan sunnahnya itu adalah para sahabat. Dan yang terakhir adalah sunnah qauliyah, yaitu sunnah yang berdasarkan dan bersandarkan kepada ucapan dan perkataan Nabi. Lalu kedudukan sunnah ini adalah berada di posisi kedua sebagai sumber hukum ajaran Islam setelah Al-Quran, di mana dia lebih memperincikan sumber hukum ajaran Islam dalam Al-Quran yang masih belum terperinci. Dan selanjutnya ada sumber hukum ajaran Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan pemikiran atau kemampuan dalam suatu aktivitas yang sulit.
Biasanya ijtihad ini dilakukan oleh para ahli agama. Jadi bisa saja kita sebut ijtihad adalah pemikiran dari para ahli agama. Nah, di sini ijtihad mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum ajaran Islam, yaitu berada di posisi ketiga, yaitu setelah Al-Quran dan hadis. Dan apa sih fungsi dari ijtihad ini? Yang pertama, fungsinya adalah menyelesaikan persoalan baru yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah membuat hukum yang belum diketahui secara pasti di dalam Al-Quran maupun hadis. Dan yang terakhir adalah membentuk hukum sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi itulah 3 sumber hukum ajaran Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sekian, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.